Puji Bapa Yahweh. Kita akan buka kitab Roma ya. Roma pasal 13 ayat ke 10 sampai 14. Roma 13 ayat 10 sampai 14. Kita akan baca semua ayat ini bersama-sama. Dan supaya sama pembacaan kita baca sesuai dengan apa yang tertulis di caption depan ya. Roma 13 ayat 10 sampai 14. 3, 4. Kasih tidak berbuat yang jahat kepada sesama. Karena itu kasih adalah penggenapan Torah. Juga ini karena mengetahui saat bahwa waktu untuk kita bangun dari tidur telah tiba. Sebab sekarang keselamatan kita sudah lebih dekat daripada ketika kita beroleh iman. Malam telah semakin larut dan siang telah menjelang. Karena itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup sebagaimana mestinya, seperti pada siang hari. Bukan dalam pesta pora dan kemabukan, bukan dalam sembarang persetubuhan dan rasaan badani, bukan dalam perkelahian dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yeshua Masiah, dan janganlah menjadikan angan-angan kedagingan sebagai hasrat. Amin. Puji Bapa Yahweh, silakan duduk. Saudaraku yang dikasihi oleh Adonai Yeshua Masiah, kalau kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-11 ya. Ayat yang ke-11 dari Roma 13 ini. Karena mengetahui saat bahwa waktu kita bangun dari tidur telah tiba. Ya, perhatikan ayat selanjutnya. Sebab sekarang keselamatan kita sudah lebih dekat daripada ketika kita beroleh iman. Ya, masing-masing kita kan tahu sadar kapan kita bertobat. Ya, bertobat artinya kita memperoleh iman percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Masiah. Ya. Ada yang mungkin setahun, sebulan, setahun, 10 tahun, ya. Dan dibandingkan dengan saat ini, yang sebulan, yang setahun lalu, 2 tahun, 10 tahun, sekarang sudah lebih dekat dengan rencana yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita memperoleh kasih karunia. Diraibkan saat sangkakala berbunyi kelak. Ya. Kita mengucap syukur hanya oleh kasih kemurahan Tuhan. Kita telah memasuki dan kita sedang mulai menjalani kehidupan di tahun yang baru. Tahun 2021. Ya. Kalau kita kurangi dari perhitungan yang kemarin, 2048 kurangin 2021, sudah tinggal 27, ya 27 tahun. Dan dikurangi lagi oleh waktu yang dipersingkat, yang kita belum tahu, sudah semakin dekat. Ya. Nah, saya percaya semua orang yang mengimani akan pengangkatan. Semua banyak juga dengan segala macam penafsiran. Sudah dekat, sudah dekat, sudah dekat. Ya, dan kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan. Apa yang Yeshua katakan di dalam Matius pasal 24.
menjadi landasan bagi kita semua untuk kita boleh menafsirkan waktu yang Tuhan sudah tetapkan itu memang sudah sangat dekat, ya. Dan memang semuanya itu tandanya adalah bangsa Israel, ya. Bangsa Israel itu patokan, ya. Dan kita tahu berdasarkan perhitungan-perhitungan itu ya memang sudah sangat dekat. Nah, sekarang menjadi masalah bagaimana kita menjalani tahun yang baru ini, ya. Istilah kata kita sedang memasuki tahun yang baru dengan buku dan lembaran-lembaran yang baru, ya. Dengan apakah kita akan mengisi buku-buku yang masih baru ini, ya? Apakah kita mengisinya dengan hal-hal yang sesuai kehendak Tuhan, ataukah kita akan mengisinya dengan menjalani kehidupan semau kita? Nah, itu kan tergantung masing-masing. Pribadi lepas pribadi punya berhak untuk menentukan sikap. Apakah saya mau begini, saya mau begini, saya mau jalan ini, saya mau jalan, ya terserah, ya terserah. Nah, saya sebagai pelayan Tuhan yang dipercayakan untuk melayani dan menggembalakan, saya hanya bisa coba mengarahkan sebagaimana tertulis, ya. Nah, saya tidak bisa paksa. Nah, kan sebenarnya pengarahan yang saya arahkan kepada kita semua itu kan sebagaimana tertulis. Artinya Tuhan sudah mengarahkannya. Hanya kami sebagai pelayannya mengingatkan kembali, ya. Dan tidak ada pemaksaan, Tuhan tidak pernah memaksa. Tetapi kita akan melihat bagaimana proses itu terus berjalan. Sehingga bagi mereka yang taat dan setia, ya, taat dan setia, mereka akan semakin terus-menerus disempurnakan. Dan dalam proses penyempurnaan memang sebagaimana ayat-ayat firman yang tadi saudara dan saya dengar dalam pembukaan ibadah tadi, bahwa segala sesuatu yang berasal dari dunia ini, dikatakan janganlah mengasihi dunia, ya. Apa saja yang ada di dalam dunia, jika seorang mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada padanya, ya. Artinya Bapa itu serius. Bapa sudah ngomong, dan sebagai pelayan kita hanya mengingatkan. Sebagaimana Bapa tidak pernah memaksa, demikian juga pelayan Tuhan tidak pernah memaksa, ya. Hanya ya terserah aja, ya. Dikatakan dari ayat-ayat tadi juga, dunia sedang berlalu, ya. Karena dunia yang kita diami sekarang ini, dia tidak akan semakin menjadi lebih baik, tetapi akan semakin menjadi lebih jahat, ya. Dan itu memang kenyataannya seperti itu. Semakin rusak manusia, di mana kita melihat itu adalah sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, yang sebenarnya bagi kita orang pilihan Tuhan adalah bagian dari proses di mana kita sedang dimurnikan. Hanya dalam proses pemurnian ini kita harus peka. Apakah pemurnian ini sungguh-sungguh berasal dari Bapa Yahweh, ataukah ini hanya buatan-buatan manusia, ya. Nah, saudaraku, di dalam nama Adonai Yeshua Mashiach, kita coba melihat di dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat ke-5. Serahkanlah jalanmu kepada Yahweh,
dan percayalah kepadanya, maka dia akan bertindak. Ya, kita mengucap syukur kita boleh memulai tahun yang baru pada hari yang pertama, dan kita mendengar dan diingatkan kembali akan firman ini, supaya kita bukan saja memasuki tahun yang baru, tetapi kan kita harus menjalani tahun yang baru ini sampai di mana kita belum tahu. Ya, kita mengucap syukur kalau kita bisa mengakhiri tahun yang sekarang baru, dan kalau memang masih belum waktunya Tuhan, masih terus. Karena kita kan nggak tahu. Bisa aja dalam tahun ini Tuhan tiba-tiba katakan siap. Ya. Siap. Nah, bisa aja. Ya. Di dalam menjalani semuanya ini, Tuhan mengingatkan kembali kepada saudara dan saya. Serahkanlah jalan hidupmu kepada Yahweh. Masing-masing kita kan punya rencana. Masing-masing kita punya cita-cita. Ya, masing-masing kita punya tujuan, keinginan hati. Ya, keinginan hati itu nggak salah. Ya, engkau mungkin mau jadi kaya, cita-cita jadi kaya, itu nggak salah. Ya, walaupun banyak orang berpendapat itu suatu hal yang tidak baik. Anda ada ayatnya yang mengatakan kalau jadi kaya itu berdosa, Anda ada ayatnya. Kenapa? Abraham itu kan orang kaya. Ya. Yitzhak dikatakan oleh firman Tuhan, dia kaya, semakin kaya, amat sangat kaya. Yakub juga orang kaya. Daud juga orang kaya. Daud kan kita sudah belajar. Untuk bait suci dia bersembahkan berapa puluh mungkin ton emas untuk pembangunan bait suci. Dia orang kaya. Ya. Tetapi yang menjadi patokan bagi kita, jangan sampai kekayaan itu menjadi penghambat kita untuk maju di dalam Tuhan. Ya. Tuhan mau kita kaya, dan semakin kita taat dan setia kepada Dia, Dia akan buat kita semakin kaya. Rohani jasmani. Ya. Artinya engkau kaya, kita kan bisa ngasih. Jadi saluran berkat bagi orang lain. Ya. Dan tidak ada orang yang kesusahan. Bahkan orang yang susah kita bantu. Ya, kalau artinya cita-cita seperti itu buat saya ya oke-oke aja. Hanya harus dengan cara yang benar. Banyak kan sekarang beberapa kejadian yang kita lihat di di media sekarang, berita-berita kan. Orang banyak yang mau menjadi kaya mendadak tetapi dengan cara yang tidak benar. Ya, akhirnya dia berhadapan dengan hukum. Dan itu bukanlah cara yang Tuhan kehendaki. Ya. Saya percaya bahwa apa yang Tuhan katakan, Dia mau kita jadi pemimpin. Dia mau kita menjadi orang yang meminjamkan dan bukan yang minjem. Ya. Nah, kalau kita meminjamkan berarti kan kita harus kaya. Bagaimana kalau kita nggak kaya, kita bisa minjamkan? Nggak bisa. Nah, kita harus melatih diri berjalan sesuai kehendak Tuhan. Tahun yang baru, tahun yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya untuk menjalaninya. Firman-Nya berkata, ini kan hanya anjuran, serahkanlah. Itu satu anjuran. Bukan satu paksaan. Serahkan. Serahkan jalanmu. Itu kan terserah kita. Mau kita serahkan, kita pasrahkan apa enggak. Ya. Banyak orang yang memang sudah berdoa, dia serahkan. Tuhan, ini saya serahkan. Ya, pastilah orang percaya pasti saya serahkan. Tetapi masalahnya kita lihat di ayat selanjutnya di dalam enggak ada ayat 5 ini. Dan percayalah kepadanya. Ini yang seringkali
menjadi penghambat. Kita sudah serahkan, tetapi begitu sesuatu terjadi, kita jadi bimbang, kita jadi ragu, kita jadi takut. Nah, bagaimana? Apakah itu benar-benar kita serahkan? Ya, Tuhan mau apabila saudara dan saya sudah menyerahkan Tuhan, ini, ya, rencana saya begini. Kalau bikin rencana yang besar-besar, jangan bikin rencana yang kecil-kecil. Ya, bikin rencana yang besar-besar. Ya, rencana apa yang paling besar? Keselamatan. Ya, karena harta kekayaan ini itu hanya sementara. Bukan kita tidak perlu harta kekayaan. Kita perlu. Tetapi jangan mengejar itu dan melupakan Tuhan. Nah, itu yang berbahaya. Ya, tetapi kalau apabila kita melakukan segala sesuatu sesuai kehendaknya, dia berjanji hidupmu akan berhasil. Itu kan janji Tuhan. Ya, dalam kitab Mazmur pasal 1 kan dia berjanji, apabila kita memeditasikan firman itu siang dan malam, ya, mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh. Dikatakan oleh firman Tuhan, apapun yang dikerjakannya berhasil. Berhasil. Ya. Kalau kita gagal, koreksi diri, jangan langsung down. Ya. Tidak ada rencana Tuhan untuk membuat anak-anaknya gagal, tidak ada. Nah, kalau Tuhan izinkan terjadi kegagalan, nah kita koreksi diri. Apakah yang dikatakan firman itu saya lakukan? Kan dikatakan dengan jelas dalam Mazmur 1 ayat 2 dan seterusnya. Apakah kita memeditasikan firman Tuhan? Ya, kita lihat aja lah Mazmur ini ya, Mazmur pasal 1 ayat 2. Kesukaannya hanya pada Torah Yahweh. Ya. Dan dia memeditasikan Torahnya siang dan malam. Ya. Kesukaannya hanya pada Torah Yahweh dan memeditasikannya siang malam. Dan di ayat 3 dikatakan semua apa yang dikerjakannya itu akan berhasil. Ya. Nah, kalau kita baca ayat ini, kita baca lagi di dalam Mazmur 37 ayat keempat, kita lihat ya. Nikmatilah dirimu pada Yahweh. Ya, kalau dalam Lugas dikatakan jadikanlah Yahweh kesukaanmu. Ya. Dan dia akan memberikan kepadamu keinginan hatimu. Jadi jadikan Yahweh itu suatu kesukaan berdasarkan terjemahan Lugas ini ya. Jadikanlah Yahweh kesukaanmu. Sama dengan Mazmur tadi, Mazmur 1. Ya. Yang kesukaannya adalah memeditasikan firman itu siang dan malam. Saudara meditasi firman siang malam apa enggak? Kan kita bisa jawab kan? Ya mungkin kalau ada waktu aja saya meditasi firman. Ya, berarti itu kan jujur ya. Kita mau hidup kita berhasil. Janji Tuhan kita akan berhasil apabila kita memeditasikan firman siang dan malam. Kalau kita tidak berhasil, koreksi diri, aku meditasikan firman apa enggak? Siang dan malam, at least 2 kali dalam sehari. Iya kan? Ini kan firman. Kalau kita hanya sehari sekali, berarti keberhasilanmu hanya 50%. Tapi apabila kita lakukan dengan sungguh-sungguh, seperti apa yang tertulis. Ya, ingat Tuhan itu setia kepada firman-Nya. Setia kepada firman dan dia tidak bisa dibohongi. Gak bisa main akal-akalan sama Tuhan. Ya. Nah, kita harus belajar mengenal Bapa Yahweh dengan benar. Dan untuk bisa mengenal dia dengan benar hanya melalui firman-Nya. Karena firman ini menceritakan sebenarnya siapa pribadi yang
kita sembah. Ya. Dia akan jelas mengatakan dia adalah Elohim yang cemburuan. Dan dia pembalas. Ya. Dia membalas sampai keturunan ketiga dan keempat. Ya, itu bukan main-main. Itu adalah dia terus terang kan, dia ngomongnya terus terang. Kalau kita lihat di dalam Ulangan pasal kelima, ya. Kita baca ayat ke-8 mulailah, atau ayat ke-7 mulai, ya. Ayat 7 sampai 10. Janganlah ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun di langit di atas, atau apapun yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Perhatikan, jangan bersujud kepada mereka, dan jangan melayani mereka, karena akulah Yahweh Elohimmu, Elohim yang cemburu. Nah, dia menyatakan identitasnya, ya. Dia menyatakan karakternya. Dia terus terang, dia Elohim yang cemburu, yang memperhitungkan kesalahan bapak kepada anak-anak, kepada generasi yang ketiga, kepada yang keempat, kepada mereka yang membenci aku. Ya. Dia udah kasih tahu, bukan dia bilang dia pendendam, ya tidak. Ya. Dia menciptakan saudara dan saya. Kalau kita menciptakan segala sesuatu, pasti itu berguna at least bagi yang menciptakan. Betul? Ya. Bagaimana kita menciptakan sesuatu kalau nggak ada gunanya? Nggak, buat apa diciptain? Katakanlah kita bikin, ada yang pembuat fan, AC, lampu, itu kan ada gunanya. Tapi kalau tidak berguna, ya dibuang aja. Demikian juga Bapak Yahweh menciptakan saudara dan saya, dia menghendaki kita sesuai dengan perintahnya ini. Jangan kamu menyembah kepada ilah yang lain. Kenapa? Karena dialah yang menciptakan saudara dan saya. Karena dialah Elohim yang cemburuan. Kalau kita menyeleweng dari perintahnya, dia kan terus terang ini. Dia terus terang. Dia Elohim yang cemburu dan akan membalas kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Artinya apabila kita tidak taat, dia akan balas. Bukan hanya kepada kita, tetapi kepada keturunan ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya, hari ini kita akan diajar oleh Tuhan untuk mengenal pribadi Bapa Yahweh dengan benar. Karena itu dia beri firman. Ya. Kita belajar berdasarkan ayat-ayat ini tahun yang baru, hari yang baru. Kita belajar, Tuhan, saya ada punya rencana ini. Saya punya rencana ini. Ya, rencana dalam kehidupan. Ya, setiap pribadi kan punya rencana. Tapi yang terlebih penting lagi kita harus lihat bahwa Tuhan sudah mengingatkan kepada saudara dan saya. Hei, waktunya sudah tidak lama lagi. Bukan berarti kita tidak perlu bekerja atau tidak perlu berkat-berkat. Itu berjalan berbareng. Di satu sisi kita melakukan kewajiban kita, karena memang ingat ya, manusia diciptakan untuk bekerja. Semua yang diciptakan Tuhan itu harus diusahakan oleh manusia. Jadi kalau kita bekerja itu memang kehendak Tuhan. Bahkan dia berkata, orang yang gak bekerja jangan kasih makan. Karena Tuhan benci pemalas. Ya. Saudara berkali-kali diingatkan, Tuhan masih bisa pakai orang yang jahat. Tapi orang malas dia nggak pakai. Ya. Orang malas dia nggak pakai. Nah, kita kan harus koreksi diri. Saya ini karakternya malas apa? Malas itu karakter ya. Karakter itu. Nah, Tuhan benci orang malas.
Nah, kita koreksi aja, bangun pagi. Kadang-kadang namanya orang malas yang maunya tidur-tiduran terus. Ya kan? Bahkan untuk makan aja malas. Malas makan, ya akhirnya sakit. Sakit, masuk rumah sakit. Siapa yang salah? Bukan salah Tuhan. Ya. Nah, itu yang Tuhan tidak kehendaki dilakukan oleh anak-anaknya. Dan apabila dia memperingatkan kembali saudara dan saya pada hari pertama dalam tahun ini, nah Tuhan menghendaki supaya kita kenal siapa yang kita sembah. Apa sih yang Tuhan mau supaya saya bisa selamat? Ya. Tuhan mau menyelamatkan kita semua. Tetapi untuk menyelamatkan kita, dia punya planning. Nah, rencana Tuhan ini, kalau kita menyeleweng dari rencananya ya gagal. Kita nggak bisa selamat. Kita nggak bisa selamat. Ya. Tetapi kita harus mengerti apa rencana Tuhan. Oh, rencana Tuhan begini. Nah, keselamatan itu hanya bisa terjadi apabila kita mentaati firman. Kenapa firman? Karena firman itu pribadinya sendiri. Ya. Jangan kita seolah-olah ini kan kitab suci. Ya ini firman ini ya memang dia sendiri. Firman, apa yang tertulis ini menceritakan pribadi Tuhan. Ya, hal-hal yang tidak benar dia katakan akan dia hancurkan, bahkan dia binasakan. Tuhan itu kasih. Tapi ingat ya, jangan hanya melihat kasihnya. Karena ada tertulis, dia juga keras terhadap orang-orang yang melanggar firman. Bukan dia benci kita ya. Ya, justru dia mengasihi kita. Karena itu dia ingatkan ada tertulis. Kalau engkau mengasihi anakmu jangan lupa rotan. Kalau dia nakal ya dia sikat aja dibabat. Tapi jangan babat kepalanya. Pantatnya yang paling banyak daging gitu kan. Iya kan. Kalau kau babat kepalanya ya repot nanti. Tapi ya bukan jangan babat keras-keras kasihan juga. Ya hanya petak aja dia udah sadar bahwa dia salah. Ya. Tetapi ya kita harus lihat. Kadang-kadang ada yang nggak perlu dipukul, dinasihati juga udah cukup. Nah kalau udah keterlaluan ya mungkin kadang-kadang harus dipukul. Tapi anak-anak sekarang ya repot. Apalagi negara-negara maju ya. Kayak di Amerika anak kecil dipukul bapaknya dilapor ke polisi. Iya. Walaupun itu bapak kandung ya. Engkau memukul anakmu sembarangan sampai dia sakit. Dilapor polisi masuk penjara. Ya. Nah, artinya ya itu itu sebenarnya juga untuk mengajak orang tua hati-hati. Ya. Jangan sampai kelewatan. Hak kita memang untuk mengarahkan mereka. Tetapi hukum-hukum manusia juga sekarang kan makin banyak. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita coba mengerti apa sih kehendak Tuhan dalam hidup saudara dan saya supaya kita semakin berkenan kepada Dia. Karena Tuhan ini kan terus terang. Dia terus terang. Aku ini cemburuan. Ya. Aku ini cemburuan. Dia sudah ngomong. Artinya kita harus hati-hati. Apa yang Tuhan cemburu? Ya, dia tidak mau kita menduakan Tuhan. Dia mau dinomorsatukan dalam segala perkara. Nah, kita belajar. Nah, kita belajar untuk mengenal Dia sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Amsal pasal ke-6 ya. Kita baca ayat ke-16 sampai 19. 6 perkara yang Yahweh benci. Nah, ini ingat ya. Ini dia ngomong terus terang ini. Yahweh benci. Bahkan 7 perkara merupakan kekejian bagi jiwanya. Pandangan mata yang sombong. Ya. Lidah dusta.
tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana jahat, kaki yang bergegas lari menuju kesalahan, seorang saksi palsu yang menghembuskan kebohongan, dan orang yang menimbulkan pertengkaran antara saudara. Nah, kita koreksi aja. Ini kan jelas dia berkatakan, Tuhan benci orang yang sombong. Kenapa? Dosa yang pertama terjadi di sorga adalah kesombongan si yang namanya dulu Lucifer atau Helel ben Sakar. Dia sombong karena dikatakan dalam firman Tuhan dia kelihatannya cantik. Oh, segala macam perhiasan ada di sana. Ya. Sehingga timbul kesombongan dan dia menganggap dirinya mau menjadi seperti Elohim. Seperti Bapa Yahweh. Sombong. Nah, kita melihat ini, kita koreksi diri kita lah. Apa kita sombong? Kalau ditanya apakah aku sombong? Ya pasti bilang enggak, saya enggak sombong. Ya kan? Siapa orang yang mau mengaku diri sombong? Enggak ada yang mengaku diri sombong. Ya. Padahal justru karena enggak mau mengaku sombong, itu justru sombong. Ya kan? Banyak orang kan begitu. Tapi di sini kita belajar, inilah yang Tuhan benci, jangan kita lakukan. Ya. Orang yang sombong biasanya dijauhi oleh orang-orang lain. Apa sih yang disombongkan? Ya. Jangan salah kira ya. Jangan mengira bahwa hanya orang kaya yang sombong. Orang miskin juga banyak yang sombong. Banyak yang sombong. Ya. Ya, banyak orang miskin yang mau kasih lihat, oh, aku hebat. Ya. Ya, ini pernah terjadi soalnya. Saya pernah kenal seorang, dia mau pergi pelayanan. Ya, seorang ibu-ibu lah. Ya, dia orangnya sederhana aja. Tapi karena mau pelayanan, dia mau pakai tas yang yang wah lah. Ya. Kemudian dia mau minjem sama orang lain. Loh, ini kenyataan. Ya. Supaya nanti kalau di dalam pelayanan orang lihat tasnya aja, wah ini ibu boleh juga nih. Jangan kira itu sesuatu yang yang saya reka-reka, enggak, saya kenal orangnya. Ya. Ya, orang yang punya tas itu yang enggak mau ngasih lah. Kalau tas itu rusak, harganya mahal, dia nggak mungkin minta ganti dari ibu ini karena dia tahu ibu ini secara ekonomi nggak mungkin bisa beli. Ya, jadi orang yang maaf kata ya, orang yang tidak punya pun banyak yang sombong. Ya, dia tidak punya tapi karena dia lihat ini, wah, dia pakai pakaian yang seolah-olah bagus padahal belinya barang-barang bekas. Tapi supaya dilihat, wah, karena dia punya tujuan, biasanya tujuannya itu enggak murni. Ya. Nah, kalau katakanlah kayak seperti yang tadi saya katakan, tas yang wah, yang branded lah. Ya. Yang ada ada pamornya gitu kan. Tas ini, waduh, buat apa dia pakai pelayanan ke kampung-kampung? Pelayanan ke kampung, buat apa? Kan gak ada guna. Ya, gak ada guna sama sekali. Tapi gitu, dari situ kita sudah lihat motivasi, ini pelayan gak benar. Apa yang mau kau tonjolkan? Ya. Pernah kami diajak untuk pelayanan, tapi ya 1 bulan, saya bilang gak bisa 1 bulan saya ninggalin jemaat. Ya. Akhirnya mereka pergi ke suatu daerah, yang gak perlu saya sebutlah daerahnya. Sebulan di sana. Setelah kembali, apa yang dikatakan? Waduh, payah. Orang di sana minta duit dulu. Loh iyalah, namanya kau pergi ke kampung dia minta duitmu. Engkau kan berasal dari kota Jakarta, dimintain duit ya wajar aja. Jangan mengeluh.
Ya kita pelayanan, saya suka pelayanan ke daerah-daerah kan. Memang kita harus ngasih, karena dianggapnya kita memang punya. Jadi jangan mengeluh akan hal itu, dan memang kita harus siap menjadi berkat, bukan saja berkat rohani, tapi berkat jasmani itu wajar-wajar aja. Tetapi kalau sudah mengeluarkan kata-kata, aduh kau begini, ya berarti kau nggak siap. Ya, orang dari kota kalau mau melayani ke kampung-kampung, ke gunung-gunung sana, ya memang kau harus punya duit. Memang kau harus jadi berkat, bukan saja berkat rohani yang mereka perlu, tapi juga mereka perlu berkat jasmani. Nah kalau kita nggak siap, ya jangan pergilah. Nggak ada gunanya kau pergi ke sana. Ya, karena ada orang yang mengatakan ya, Bapak dari Jakarta melayani ke daerah sini, yang nggak mungkin kami kasih duit, Bapak yang harus kasih duit ke kami. Itu mereka ngomong seperti itu. Ya kita sebagai pelayan Tuhan ya kita ngerti. Ya, memang kita harus siap untuk memberi. Bukan karena mereka, ini kan memang keterbukaan dari namanya orang-orang kampung kan juga polos-polos saja. Ya, kita kan dulu suka pelayan-pelayan ke daerah-daerah sana. Kalau kita pulang itu bagasi penuh dengan buah-buah semua, pisang lah segala macam lah. Ya itu yang bisa mereka kasih. Sebagai imbalan mereka nggak bisa kasih duit, tapi dia kasih sebagai ucapan terima kasih. Nah kita mengucap syukur. Nah seringkali dulu kan kita pulang bawa itu ya bagian jemaat semua blok. Kita kan mungkin makan semua. Nah di sini kita melihat, kita belajar untuk mengenal apa sih kehendak Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kalau dia bilang dia benci sombong, jangan sekali-kali berlaku sombong. Mungkin kau banyak duit, mungkin kau kaya, tapi bersikaplah seolah-olah engkau tidak punya apa-apa. Jangan salah tangkap ya. Katakanlah duitmu banyak, tapi jangan kau hambur-hambur begitu. Ya, segala sesuatu. Ingat, uang yang saudara dan saya punya itu bukan kita punya ya. Itu Bapak Yahweh punya. Kalau kau main hambur-hambur gitu berarti kau tidak menghargai yang punya. Kalau kita mau memberi, tanya Tuhan, boleh nggak Tuhan? Boleh, kasih. Ya. Karena itulah supaya kita jadi kaya supaya bisa ngasih, bukan seperti yang contoh saya katakan tadi. Oh, orang di sana minta duit, ya kamu pergi ke kampung ya terang aja dimintain. Ya, jadi harus pakai hikmat. Ya, ya puji Bapak Yahweh saya nggak pergi. Kalau saya pergi, tapi memang nggak bisa. Bagaimana mungkin? Saya waktu itu ya karena masih kerja di laut ya, sebulan di laut terus pas off minta sebulan ke sana ya nggak bisa. Saya punya tanggung jawab dengan jemaat. Nah di sini kita melihat, kita belajar dari orang-orang seperti ini pun kita belajar. Orang yang menamakan diri pelayan Tuhan, kita harus bisa mengerti apa sih maunya Tuhan. Jangan kita main asal selonong boy aja, pergi pelayanan begitu mau seenaknya nggak bisa. Ya, apabila saudara pergi melayani, pertama-tama saudara harus bungkus diri kita sendiri dengan darah Yeshua Mashiach, dan bukan hanya kita, tetapi keluarga. Kalau tidak habis. Karena pernah saya saksikan dahulu di daerah kompleks saya dulu kan. Ya ada keluarga lah, yang masih ada hubungan saudara, kemudian dia mau pergi pelayanan ke Ambon sana. Di Ambon dia pelayanan. Tiba-tiba ponakannya telepon dari, kan satu komplek kan, telepon ke rumah. Ya, ngasih tahu bahwa ada orang yang kemasukan. Dia lagi melayani di Ambon, keluarganya ada yang kemasukan. Kita dengar itu ya kita berdoa, kita datang. Begitu mau masuk pintu, pagar, langsung sembuh dia. Bukan saya katakan kita hebat ya, tidak. Tapi kita membuat Tuhan jalan di depan kita. Artinya, saudara pun apabila saudara melayani, ingat, setan itu roh. Roh itu waktu tidak ada. Engkau usir dia di sini, dia langsung masuk di sini. Karena engkau tidak bentengi. Ya,
Nah, karena itu apabila kita melayani, bungkus dulu diri. Mohon kelayakan Tuhan ini supaya kita bersih dulu. Jangan melayani dalam keadaan kotor. Dalam keadaan kotor binasa nanti. Ya, jangan seperti anak-anak Skewa ditelanjangin. Karena walaupun dia pakai nama Yeshua, akhirnya ditelanjangi. Nah, kita harus berhati-hati. Itulah cara kita untuk semakin mengenal dia dengan benar. Ya, jelas dikatakan dia benci kesombongan. Dia tidak mau orang yang lidahnya penuh dengan dusta. Ingat ya, orang bohong itu sudah ada sejak dia kecil. Ya, sejak dia kecil kan, anak-anak kan. Kenapa dia bohong? Karena dia takut. Ada sesuatu yang salah dia lakukan, yang mungkin orang tuanya larang, dia bikin. Kemudian ketika orang tuanya tanya, dia takut kan, akhirnya dia bohong. Kenapa dia bohong? Ya karena takut itu. Dan kemudian dia merasa, oh orang tuaku bisa dibohongin. Padahal bapaknya tahu dia bohong kan. Tapi dalam jiwa dia udah tertanam, oh kalau cara ini bisa nih dibohongin. Kemudian seterusnya. Semakin lama semakin meningkat. Dari bohong kecil mulai meningkat, akhirnya jadi spirit kebohongan ada di situ. Sudah menjadi roh. Sudah menjadi bagian dari dalam hidupnya. Kalau dia nggak bohong, kayaknya dia pusing. Itu roh ya, karena sudah jadi roh. Ya. Dan itu yang harus kita mengerti. Jangan sampai kita melakukan apa yang Tuhan benci. Begitu kita berdosa kan, kita ini orang yang diurapi Tuhan, begitu kita berdosa, dia ingatin, kamu bohong. Nah, cepatlah kita berdoa minta ampun. Karena kalau kau bohong, jadilah roh bohong, jangan harap masuk surga. Gak bisa. Ya. Nah, kita melihat di sini. Kemudian dikatakan ya tangan yang menumpahkan darah. Ya memang kalau menumpahkan darah itu kan berarti sudah membunuh manusia. Katakanlah membunuh manusia. Nah, saya percaya kita tidak akan sampai ke sana, ya. Kemudian apa yang dikatakan? Merencanakan rancangan jahat. Nah, kadang-kadang kan teristimewa dalam kondisi sekarang. Apalagi dalam persaingan dagang, persaingan jabatan, banyak persaingan kan. Timbullah akal-akal jahat untuk bisa mendapatkan posisi yang lebih baik, yang juga diincar oleh orang lain. Ya, dengan berbagai macam cara, sekarang kan banyak. Apalagi dengan adanya media sosial ini kan. Berita-berita bohong, wah diberitakan untuk menjatuhkan lawan. Nah, Tuhan gak mau seperti itu. Ya. Percayalah bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah, kalau kau dan saya meletakkan rencana itu kepada Dia yang kudus, Dia yang bela. Ayat tugas kewajiban kita, lakukanlah, berjalanlah sesuai dengan jalan Tuhan. Kalau berdagang, ya dagang yang benar. Ya. Dulu waktu kita kan karena suka pelayan-pelayan ke daerah gitu kan. Kan pedagang-pedagang kan. Daripada nggak laku, bilang ini bagus barang, padahal dia tahu barangnya udah jelek. Saya bilang gitu, ibu-ibu pada ketawa. Berarti memang dia lakukan. Ya banyak pedagang kan di daerahnya, banyak pedagang. Jadi kalau hal seperti itu dosa, mereka kaget. Kalau daganglah yang jujur. Kalau ini barang lama ya kasih tahu ini barang lama. Tapi supaya engkau juga, karena pengen kan barang ini laku kan. Walaupun ini barang lama. Ya, jangan kau bilang ini barang lama, barang jelek. Nah, itu juga kejujuran yang nggak ada hikmat. Ya bilang aja ini barangnya, ya kalau bapak mau ambil ya ambil. Ya tapi kondisinya seperti ini, nah, itu beda. Tapi kalau udah tahu barang yang jelek, bilang ini barang bagus. Nah, itu dosa. Tapi kalau kau jujur polos tanpa hikmat, ini barang memang udah lama udah jelek. Siapa yang mau beli?
Yang gak ada yang mau beli lah. Tapi kalau kita dengan hikmat berbicara, ini barangnya kondisinya seperti ini Pak. Ya Bapak lihat aja, Bapak cek aja. Kalau Bapak setuju ya ambil, beli. Nah, kan itu beda. Kita nggak bohong. Jadi kita juga harus hikmat. Jangan sampai ke kesalahan kita sendiri akhirnya kita rugi. Ingat, dalam hal dagang berdagang juga Tuhan tidak mau kita rugi. Kita belajar untuk bertindak jujur. Ya, bertindak jujur dalam kehidupan supaya kita semakin maju. Ya. Jadi dalam rencana-rencana ya rencana yang benar lah. Kan semua orang dagang mau dagangannya laku semua kan. Nah kalau dagangannya mau laku semua, belajarlah jujur. Memang dalam dunia perdagangan ketidakjujuran itu adalah sesuatu yang biasa. Betul nggak? Ya, betul nggak? Kalau dalam dunia perdagangan ya, ketidakjujuran itu hal yang biasa. Artinya dia nggak jujur atau sedikit tidak jujur supaya barangnya laku. Tetapi itu pikiran dunia. Dan itu Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita jujur tapi dengan hikmat. Supaya barangmu laku, ya ngomong ini seperti ini, kalau Bapak mau ya ambil. Nah itu kan beda. Kita tidak bohong. Ya. Kita nggak bohong. Di sini kita melihat Tuhan juga mau. Dengan hikmat kita berjalan mengerti kehendak Tuhan dengan. Ingat ya, dengan segala sesuatu yang Tuhan nyatakan, Tuhan tidak mau kita hancur ya. Tuhan tidak mau kita rugi. Tuhan tidak mau kita kalah, tidak. Tetapi kata-kata kita harus positif dan benar. Karena kalau kita berkata dengan positif dan dengan benar, Tuhanlah yang akan membela. Tapi kalau ngomongnya negatif melulu, ya jadilah negatif. Ya. Ingat ya, dalam waktu yang berjalan ini, latihlah diri saudara dan saya untuk memikirkan, memperkatakan, dan melakukan semua yang positif dan benar. Ya, itu kan perlu latihan. Orang yang tadinya biasa bohong, untuk jadi jujur, dia harus dilatih. Ada orang yang biasa bohong, dia mau jujur, dia dengar khotbah, dia mau jujur. Orang lain lihat, kamu benar gak nih? Begitu kan? Karena biasa bohong, orang udah curiga, ini kamu benar gak nih? Langsung dia udah down lagi, padahal dia mau benar kan? Tapi dibilang begitu udah mulai jadi bingung. Karena dia biasa bohong. Tapi itu bagian daripada proses yang sedang dikerjakan oleh Tuhan supaya kita mau menerima apa yang pernah kau tabur dulu. Ini kan hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai, kau pernah tabur, ya terimalah. Karena itu kita belajar. Ingat dalam perjalanan hidup ini, ingat-ingat aja nih. Apa yang dahulu pernah saya tabur. Ya. Kalau kita tidak cabut, dia suatu saat akan bertumbuh. Dan dia akan bisa menjadi sesuatu yang bisa berdampak langsung dengan kita. Bisa ditangkap maksudnya. Ya, kita kan tahu kan, bahwa kita pernah, kadang-kadang orang tua, dulu kan kita suka belajar kan. Ketika kau lihat anakmu ini kenapa nakal ya. Seorang anak nakal, kenapa? Tanpa kita sadar, ya, tanpa kita sadar, kita sudah ngomong sama anak ini dengan kata-kata yang kasar. Karena anak ini, kok kita lihat lapotnya kok merah melulu. Padahal tanpa sadar kita udah ngomong, kamu nih waktu ngajarin anak kan. Ngajarin anak, oh kamu nih, keluarlah kata-kata bodoh, kata-kata yang negatif. Akhirnya itu kan transfer ke anak itu. Dan ketika dia benar-benar jadi bodoh, engkau bingung.
Tidak ada yang terlambat ya. Dengan kasih karunia Bapa Yahweh, apa yang kita pernah tabur, ya dicabutlah. Dicabut semua kata-kata yang tidak benar. Dan biar Tuhan yang memulihkan kembali. Sehingga apa yang harus terjadi sesuai kehendak Bapa Yahweh. Karena kan Tuhan menghendaki semuanya baik. Dan itu benar-benar terjadi. Tetapi kalau kita tidak peduli, ya jadilah segala sesuatu seperti apa yang pernah kita taburkan. Ya, nah saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, saya percaya kalau saudara baca satu persatu akan perkara-perkara yang Tuhan benci. Ada banyak lagi kan yang Tuhan benci. Nah bagaimana kita tahu ini tidak disukai, ini disukai Tuhan? Ya baca. Karena firman ini adalah pribadi Bapa Yahweh. Pribadi yang penuh kasih tetapi juga tegas. Ya. Dan dia tidak mau kita sedikit pun menyeleweng. Nah, kita memulai melangkah dalam tahun yang baru ini. Melangkah dengan iman. Ya. Kita melihat bahwa Yeshua juga menyertai kita di dalam menjalani tahun yang baru. Jangan mulai berpikir, aduh, ya dunia ini kan sekarang kan mulai bingung kan. Sekarang mulai bingung, banyak orang, waduh kok begini, kok begini, kok begini. Kan sudah dikatakan, firman Tuhan kan jelas, dunia semakin sukar. Dunia semakin jahat. Tetapi ingat, kesukaran dan kejahatan itu siapa yang bikin? Bukan Tuhan yang bikin. Si setan yang bikin. Dengan caranya. Dengan caranya dia pakai manusia yang mau dia pakai supaya semuanya semakin sukar, semakin jahat. Sehingga akhirnya karena kesukaran, kesulitan, orang semakin lupa dengan Tuhan. Dan itu memang rencana si jahat. Tetapi kalau kita menyadari bahwa itu memang sudah Tuhan nyatakan bahwa dunia akan semakin jahat, ya kita harus semakin dekat dengan Bapa Yahweh, karena hanya Dia yang dapat menolong kita. Ya, hanya Dia yang dapat menolong kita. Dan bukan yang lain. Tapi kan itu tergantung pribadi, lepas pribadi, saudara dan saya. Ya. Dan kalau kita melihat dari ayat-ayat pembacaan yang sudah kita baca tadi, ya, dikatakan jelas kasih tidak akan menyakiti sesama. Menyakiti sesama ini bukan hanya main pukul pakai tangan atau apa ya, tapi dengan kata-kata kita, dengan kebohongan kita itu kan termasuk menyakiti. Kalau kita diingatkan itu dan tidak melakukan hal itu, dikatakan jelas oleh firman Tuhan, itu adalah penggenapan Torah. Itu kehendak, kasih itu adalah Torah. Banyak orang di luar sana kan, orang-orang Nasrani bilang, aduh Torah ya, sudah diganti dengan hukum kasih. Mereka lupa bahwa hukum kasih itu sebenarnya landasannya adalah Torah. Ya. Bukan yang lain, itu adalah Torah. Nah kita belajar, kasih kepada Bapa Yahweh dan kepada sesama, itu adalah Torah. Yeshua kutip dari Torah. Kan dia katakan, kepada kedua hukum inilah tergantung semua apa? Kitab Torah dan kitab-kitab para nabi. Ya. Jadi kita lihat di dalam Matius pasal 22. Ayat 36 mulai. Guru, manakah perintah terbesar di dalam Torah? Yeshua berkata kepada, kasihlah Yahweh Elohim dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Inilah perintah yang pertama dan yang terbesar. Dan yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu seperti diri sendiri. Ya. Orang kan bisa melihat di sini,
Seolah-olah ini baru. Ini nggak baru ya, ini Torah. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 5 kita lihat. Kan sama ini. Kasihilah Yahweh Elohim dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Ini Torah. Ya. Ini Torah yang dikutip oleh Yeshua Hamashiach. Kemudian kita lihat Imamat pasal 19 ayat ke-18. Janganlah engkau membalas dendam dan janganlah menyimpan dendam pada ketuhanan bangsamu, tetapi engkau harus mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini kan Torah. Jadi Yeshua yang diajarkan sesungguhnya Torah. Karena Torah itu sendiri adalah Yeshua. Dia mengajarkan bagaimana kita harus mempraktekkan Torah itu. Dia kasih contoh. Karena itu Bapak Yahweh sendiri turun ke bumi ini supaya kasih contoh. Karena banyak orang-orang yang ahli kitab ternyata tidak memberikan contoh yang benar seperti apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu Bapak Yahweh sendiri perlu turun untuk kasih lihat. Ini loh caranya harusnya begini. Nah, kita ikut apa yang Tuhan kehendaki. Karena Tuhan kehendaki supaya selamat. Ya. Karena itu saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach. Dengan waktu yang sudah semakin singkat. Sebab siapkah kita menantikan kedatangan Tuhan? Apakah kita berlaku seperti perawan-perawan yang bijaksana? Ataukah kita berlaku sebagai perawan-perawan yang bodoh? Sama-sama menantikan Tuhan. Tapi yang sebagian dia persiapkan semuanya sampai kepada minyak yang dia butuhkan. Tapi yang sebagian dia tidak peduli. Ya. Nah, di sini kita melihat itu tergantung pilihan masing-masing. Ya. Bahkan jelas dikatakan malam sudah semakin larut, siang telah menjelang. Waktu kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Sudah di ambang pintu kata firman Tuhan. Bagaimanakah persiapan kita? Nah, selama kita akan menjalani tahun yang baru ini, mari kita sama-sama terus saling membawa diri kita, mengoreksi diri kita, apakah aku sudah melakukan firman? Kalau belum, cepat kita harus berubah. Ya, perubahan memang perlu pengorbanan. Perubahan menuju kepada kehendak Bapa Yahweh itu perlu pengorbanan. Daging kita ini seringkali belum bisa menerima seutuhnya. Karena itu di dalam tadi dikatakan jangan mengasihi dunia. Ya. Itu adalah suatu kebenaran. Karena dunia ini tidak bisa menerima semua yang berasal dari Tuhan. Sehingga Bapa Yahweh sendiri katakan, kalau engkau mengasihi dunia, Tuhan tidak berkenan. Ya, Tuhan tidak berkenan. Nah, kita koreksi. Nah, kita kan mau selamat. Kita ibadah ini supaya kita benar-benar dibawa menuju kepada kesempurnaan. Beribadah dengan taat, dengan setia, dan dengan benar. Ada orang yang beribadah dengan taat, tapi dia tidak setia. Dan belum tentu benar. Ada yang taat dan setia, tetapi bukan kepada kebenaran yang sejati. Kan banyak kan? Dia taat, dia beribadah taat. Dia setia kepada firman. Cuman firmannya yang mana yang dia taati? Kan banyak macam-macam kitab suci. Kan banyak ajaran-ajaran di luar sana. Kitabnya beda-beda. Jadi taat, setia, dan benar. Kenapa? Karena Yeshua adalah kebenaran. Kalau kita tidak taat, setia, dan berjalan dalam kebenarannya, berarti kita menuju kepada kebinasaan. Ya, dan kita harus sangat berhati-hati di dalam menjalani hidup ini karena semakin banyak Hamashiach palsu.
Ya, semakin banyak nabi-nabi palsu. Semakin banyak ajaran-ajaran palsu. Dan kalau saudara kadang-kadang kita lihat di medsos, aduh kasihan. Orang mulai kutak-kutik firman, kutak-kutik firman. Dan banyak orang yang karena diutak-utik begini, karena dia tidak punya landasan yang kuat, goyang. Goyang. Ya. Dan itu semua Tuhan izinkan terjadi karena inilah proses penyempurnaan. Sehingga termasuk orang-orang yang ada di luar sana yang percaya kepada ilah-ilah lain. Tetapi karena hatinya murni, banyak kesaksiannya, orang yang dari kepercayaan lain mereka bertobat. Karena memang dia punya kerinduan yang murni. Saya pengen yang benar. Saya mau selamat. Nah, kemudian itu kan kata-kata iman yang keluar dari orang-orang tersebut, akhirnya terjadi pertobatan. Dan itulah saya percaya bagian daripada umat pilihan Tuhan. Dia sudah dipanggil, tapi kan mereka harus diproses lagi. Tapi ingat, ada tertulis, yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Yang terkemudian jadi yang terdahulu. Orang yang tadinya menguasai benar-benar, hanya karena dia tidak sungguh-sungguh hidup. Dia taat, dia setia, tetapi dia tidak sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Akhirnya tertipu, akhirnya jadi pengikut ilah yang lain. Kan banyak kan? Mereka yang bergelar pendeta, yang bergelar segala macam, macam-macam. Akhirnya berpaling. Kenapa? Karena dia taat, dia setia, tapi tidak benar. Seharusnya dia menggali. Dan dia sungguh-sungguh tergantung kepada Roh Kudus. Karena Roh Kudus lah yang hanya bisa mengajarkan kepada kebenaran. Tapi karena saking pintarnya, dia gali dari sini, akhirnya bukan lagi dia pakai 66 kitab, dia pakai macam-macam kitab, goyang. Karena itu diajarkan di tempat ini, saya mengajarkan kepada saudara dan kita semua yang menjadi bagian dari jemaat dan kau yang ada di luar sana. Kalau pengajaran itu keluar dari 66 kitab ini, jangan terima. Karena 66 kitab ini sudah dinubuatkan. Bahkan sejak Musa menerima pengajaran tabernakel dari Bapa Yahweh, sudah dikatakan, dirikan, buat 12 roti. Tetapi susun 6. Itu bukan nggak ada arti, itu semua ada arti. Dikatakan oleh firman Tuhan gereja. Bukan sinagog ya, gereja. Gereja terdiri dari 66 bagian daripada bunga badam. Apakah itu kebutuhan? Itu bukan kebetulan. Apabila kitab suci kita adalah 66 kitab. Dan banyak kan kitab-kitab Nasrani juga, masuk ini. Jangan tertipu. Apalagi dengan banyak sekarang pengajaran-pengajaran, jangan tertipu. Ya, saya sebagai seorang pelayan Tuhan, karena saya hanya mengandalkan apa yang Tuhan turunkan kepada Musa, dan apa yang Tuhan turunkan kepada Yohanes, Rasul atau Rabi Yohanes, itu yang kita percaya karena kita bukan secara kebetulan. Kitab suci kita terdiri 66 kitab. Nah, itu yang harus kita gali. Kalau ada pembukaan-pembukaan dari manapun juga, selama dia tidak menyeleweng, mungkin kita bisa terima. Mungkin ya, karena ini kan bisa aja setan kan dia kelit sedikit seolah-olah itu benar. Tapi kebenaran itu cepat atau lambat akan muncul. Sehingga orang pilihan Tuhan, ingat, apabila firman Tuhan ada di dalam hati kita, ya, dia akan menjadi apa? Menjadi mata air. Saudara ingat contohnya Lapindo itu kan? Sumur kan jadi lumpurnya kayak mata air. Mau ditumpukin batunya nggak bisa, mental semua. Ingat secara rohani, karena Yesus sendiri berbicara dalam kitab Yohanes bahwa firman itu yang tertanam dalam hati kita akan menjadi mata air. Sehingga ajaran-ajaran yang kotor, ajaran-ajaran bukan berasal dari Bapa Yahweh. Apabila kita mengandalkan firman yang kita tanam dalam hati kita, semua ajaran kotor akan terlempar. Tidak akan bisa menyesatkan kita.
Tapi ya kita harus memeditasikan firman itu siang dan malam. Supaya jangan kita tertipu. Ingat, pengajaran sesat semakin banyak. Ya, semakin canggih. Dengan segala macam, kan saudara kan suka lihat di medsos itu kan. Oh, semakin canggih. Mulai utak-utik Tuhan. Mulai segala macam cara diutak. Oh ya, buat apa? Itu bagian daripada cara setan untuk melemahkan iman kita. Kita cukup percaya dengan apa yang diterjemahkan, apa yang kita bisa baca dari kitab Torah yang asli, dengan bahasa-bahasa yang dari Ibrani sana, kita minta hikmat dari Tuhan, kita pelajari. Kalau kita tidak menyeleweng, kita akan selamat. Ya, nah, saya sebagai pelayan Tuhan hanya bisa mengingatkan saudara. Karena tahun yang sedang kita jalani tidak akan semakin baik, semakin sukar. Semakin sukar dalam arti rohani ya. Semakin banyak macam tantangan. Ya, kalau engkau lemah, hancur. Tapi kalau kita berfondasi, mempunyai dasar iman yang kuat, tidak akan bisa digoyahkan oleh ajaran apapun. Ya. Kan banyak orang yang datang ibadah ya cuman hanya untuk supaya kalau tetangga lihat, oh ini kamu orang Kristen, jadi orang Nasrani, jadi ibadah. Bukan itu ya. Kita ibadah karena memang itu perintah Tuhan. Tapi kalau kan ada orang kan, kamu kan orang Nasrani, ya ibadah dong, ya pergilah. Jadi bukan karena dorongan hati, tapi dari dorongan orang. Sehingga hasilnya juga nggak benar. Ya, ini memang ya mungkin agak keras ya. Karena banyak orang yang nggak bisa terima. Banyak orang yang mempunyai hati yang lembut, yang kalau tersinggung sedikit mungkin marah. Firman Tuhan tidak pernah menyinggung ya. Tapi dia apa? Dia tusuk. Dia tusuk, dia bersihkan tubuh, roh dan jiwa kita. Supaya dibersihkan dari semua yang berbau duniawi. Namanya ditusuk, ya pasti berdarah-darah lah. Kalau berdarah-darah jangan lari, kata firman Tuhan kan. Kan Hosea pasal 6 dikatakan. Ya. Kita lihat ya, Hosea pasal 6. Ayat 1 aja. Marilah dan biarlah kita berbalik kepada Yahweh. Sebab, lihat ini, dia telah mencabik. Ya. Tetapi dia akan sembuhkan. Ya. Dia menghantam, tapi dia juga akan bebat. Artinya kalau kita ditusuk oleh firman Tuhan, jangan lari. Kalau lari akan semakin rusak. Ya, tapi ditusuknya benar-benar dengan firman, bukan karena sentimen. Karena anak bisa aja orang berdiri di sini kan karena sentimen, dia cocor aja orang terus. Bukan seperti itu. Tapi kalau yang dikatakan itu firman, kalau yang dikatakan itu firman, kita harus terima. Karena firman itu bukan saja menusuk ke sana, tapi juga menusuk kepada yang bicara. Ya. Kalau dia bilang dia sedang membersihkan saudara dan saya, ya siap aja. Jangan pernah mundur. Karena satu hal yang harus kita ingat, Bapa Yahweh sangat mengasihi kita. Karena itu dia tidak mau kita binasa. Tetapi seberapa siapkah kita menjelang kedatangannya semakin dekat. Hanya saudara dan saya yang tahu. Dan Tuhan. Dan biarlah mari kita terus mengoreksi diri dengan firman. Jangan koreksi dengan pikiran ya. Kadang-kadang kita mengoreksi dengan pikiran, pikiran ini membenarkan kita terus. Oh saya benar nggak apa-apa. Orang itu yang salah. Bukan. Koreksi dengan firman. Ketika kita membiarkan firman itu mengoreksi kita, maka segala kotoran-kotoran yang bukan berasal dari Bapa Yahweh akan dimusnahkan dari dalam hidup kita. Dan jangan mengeraskan hati. Ketika kita ditegur oleh firman, ya terima. Karena kalau kita tidak terima, teguran kalau tidak diterima, ada tertulis dalam kitab Amsal. Seperti kita dibuat seperti binatang buas. Binatang liar yang nggak mau ditegur. Ya, maunya kan ada orang yang maunya terima yang lembut-lembut aja. Maunya terima yang berbau berkat-berkat aja. Saya berulang kali katakan kepada saudara. Ya.
Saya jarang sekali mengatakan, oh kamu begini-begini supaya diberkati. Enggak. Saya percaya satu hal. Kalau kita melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia, janji Tuhan kita diberkati. Janji Tuhan apabila saudara hidup di dalam Dia dan Dia hidup di dalam kita, minta apa saja, itu terjadi. Artinya Tuhan sudah janji. Dan kalau tidak terjadi, jangan salahkan Tuhan, koreksi. Mungkin aku tidak seutuhnya tinggal di dalam Dia. Ya, sehingga dengan demikian kita semakin dimurnikan dan tidak pernah menyalahkan Tuhan. Karena itu mari saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ya, jangan sampai kita melemah, ya. Kondisi dunia boleh melemah karena ekonomi melemah, tapi anak-anak Tuhan harus semakin bersemangat dengan doa saudara kita semua, ya. Kita berdoa supaya kita ini kan supaya kita jadi berkat. Dengan doa kita, dengan kehidupan kita yang taat dan setia kepada Bapa Yahweh, maka kita menjadi berkat bagi bangsa ini, bahkan bagi dunia ini. Nah, itulah yang Tuhan kehendaki, ya. Tapi kalau kita juga menjadi sama dengan dunia, kita nggak bisa jadi berkat. Bagaimana dengan kondisi dunia? Jangan pikirkan kondisi itu. Pikirkan bahwa kita hidup di dalam Tuhan. Tuhan punya cara untuk memberkati kita sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan kita menjadi berkat bagi bangsa ini. Karena itu maju dan jangan kendor. Haleluya. Amin.